Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairatu wal barakat ala ashrafi ahli al-ardi was samawat nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ulil makramat. Allahumma subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman thumma amma ba'du. Ikhwatal iman, jamaah salat zuhur Masjid As-Sakinah yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kita rahmat, nikmat dan keberkahan dalam kehidupan kita. Begitu banyak nikmat Allah Azza wa Jalla yang kita terima di hari ini, dan nikmat yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam. Berulang kali Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya agar selalu menjaga keimanan sampai akhir hayat. Di antaranya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjaga kualitas ketakwaan kalian dengan ketakwaan yang sebenar dan yang sesungguhnya, dan jangan sampai kalian wafat wala tamutunna illa wa antum muslimun, melainkan dalam kondisi menyandang status sebagai muslim dan menjaga keimanan sampai akhir hayat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita keistiqomahan untuk selalu taat kepadanya hingga Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam kita haturkan, kita tunaikan kepada junjungan seluruh alam, pemimpinnya para nabi dan rasul yang kehadirannya menjadi rahmat bagi alam semesta ini, yang selalu dipuji dan disanjung tidak hanya oleh penduduk bumi namun seluruh penduduk langit. Bahkan Allah Azza wa Jalla senantiasa menyanjung dan memuji beliau dalam salawat. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Siang ini insyaallah dengan izinnya kita lanjutkan kembali tentang sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan tidur. Dan kita sudah membahas di pekan lalu dua sunnah yang berkaitan dengan tidur, yaitu hendaklah setiap muslim untuk menjaga tidurnya di awal malam, agar jangan begadang atau jangan menunda tidurnya sampai larut malam, kecuali jika memang ada hal-hal yang sangat urgen dan sangat mendesak. Kenapa? Karena kebiasaan Nabi SAW, beliau tidur di awal malam, dan Nabi SAW tidak senang tidur sebelum Isya dan tidak senang berbicara atau ngobrol setelah sholat Isya, dengan tujuan yang paling utama agar bangun pun juga lebih awal demi bisa mendapatkan sholat di malam hari atau khususnya di sepertiga malam yang terakhir, karena itu waktu yang paling utama. Yang kedua, sudah kita sampaikan bahwasannya pastikan sebelum tidur kita menjaga, menyelamatkan barang kita dengan cara
memastikan pintu tertutup rapat, dikunci, baik gerbang luar ataupun pintu rumah kita, jendela dan seterusnya. Dan juga memastikan makanan-makanan yang tersisa untuk ditutup rapat-rapat. Nabi SAW bersabda, wa aghliqul abwab, dan kuncilah atau tutuplah pintu-pintu, wa auqul asqiyah, dan tutuplah wadah-wadah minuman, wa khammirut ta'am wasyarab, dan tutuplah wadah-wadah makanan juga. Kemudian sunnah yang ketiga yaitu adalah memastikan kita dalam kondisi bersih. Dalam kondisi bersih sebelum tidur. Dan di sini ada hadis dari riwayat Ibnu Majah melalui jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza nama ahadukum wa fi yadihi rihu ghamarin falam yaghsilhu." Jika seorang di antara kalian tidur sedangkan di tangannya masih ada aroma atau bau makanan, mana tahu tidak bersih ketika mencuci tangan setelah makan. Ya, kemudian dia belum cuci bersih, kata Nabi SAW, fa asabahu syai'un, jika di malam hari ia terkena sesuatu yang tidak menyenangkan, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan salahkan kecuali diri sendiri. Artinya ya, Nabi mewakili atau Nabi memberitahukan tentang salah satu anggota tubuh yaitu tangan yang biasanya setelah memakan tidak bersih mencuci tangan. Maka yang dimaksud di sini tidak hanya sekedar tangan saja, tapi bagian-bagian lain yang memang masih kotor, ya. Tapi wabil khusus di bagian tangan itu, karena aroma makanan mengundang serangga, mengundang penyakit dan seterusnya. Sedangkan sepanjang malam kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka Nabi terangkan, jika ada apa-apa maka jangan salahkan kecuali diri sendiri. Ini maksudnya isyarat agar kita memastikan untuk mencuci tangan dengan bersih. Makanya mungkin ada istilah di zaman silam, cuci tangan, cuci kaki gitu sebelum tidur. Nah, kemudian yang keempat, Nabi juga memastikan untuk bersiwak sebelum tidur. Alasannya karena Nabi membiasakan diri sebelum tidur dalam kondisi berwudu. Sedangkan beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Tentang siwak itu ada dua hadis, yaitu adalah jika aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di dua kondisi. Yang pertama, inda kulli shalah, setiap sebelum sholat. Nah, hadis yang kedua, ma'a kulli wudu'in, setiap hendak berwudu. Karena Nabi akan berwudu sebelum tidur, maka Nabi biasanya bersiwak dulu sebelum wudu. Ya. Jadi hadisnya tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Musnadnya dari jalur sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Jika bukan karena memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka terus untuk bersiwak setiap kali hendak berwudu. Sunnah yang kelima yang berikutnya yaitu berwudu. Sesuai dengan hadis tadi, isyaratnya kita dapat Nabi bersiwak setiap mau berwudu. Maka sunnah berikutnya setelah selesai bersiwak, Nabi SAW berwudu. Dan wudunya disamakan seperti wudu hendak melakukan sholat. Bahkan Nabi SAW punya kebiasaan tidak hanya berwudu sebelum tidur, Nabi selalu menjaga wudunya. Tiap kali batal, maka Nabi perbaharui wudu. Nah, ketika hendak tidur ternyata walaupun Nabi SAW masih dalam kondisi suci, tidak berhadas, tapi Nabi ulangi kembali wudunya. Ya, karena kita tahu wudu selain karena sunnah sebelum tidur, selain itu kita akan digugurkan dosa-dosa setelah melakukan wudu. Setiap dosa yang terkandung dari wajah kita, ada mata, ada dosa dari lisan, itu semuanya akan berguguran dan menetes seiring tetesan air wudu. Dan Rasulullah SAW yang memastikan itu. Nah, maka di sini
ada satu riwayat dari sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, terdapat dalam Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka," jika engkau hendak mendatangi kasurmu atau tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, hendaklah kamu berwudu seperti wudu ketika hendak mengerjakan salat. Dan ini tidak hanya menjadi kebiasaan Nabi, atau maksudnya tidak hanya kita bersemangat melakukan ini dengan alasan Nabi mengerjakannya, tapi ternyata ada rahasia di balik itu. Rahasianya adalah Allah akan sediakan malaikat yang membersamai dia, membersamai orang yang berwudu sebelum tidur. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, "Man bata tohiron," barang siapa yang tidur di malam hari dalam kondisi dia suci. Bata, maka akan ada yang bermalam juga bersama dia. Siapa? Fi syi'arihi malakun, malaikat akan Allah sediakan untuk membersamai dia. Ya, di mana? Fi syi'arihi, di dalam pakaiannya. Jadi Allah jaga dia melalui malaikat. Falam yastaiqiz illa qalal malak, maka orang yang melakukan itu tidaklah ia bangun melainkan malaikat mendoakan untuknya, Allahumma ghfir li'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan ini, karena sesungguhnya dia semalaman tidur dalam kondisi berwudu. Masya Allah. Ya, bayangkan kalau kita amalkan setiap hari seperti ini, berapa dosa yang berguguran, berapa dosa yang lebur hanya dengan amal yang sangat ringan ini. Sudah kita mendapat kebersihan, sudah kita juga memastikan kalau seandainya Allah cabut nyawa kita, kita dalam kondisi suci, karena dalam kondisi wudu. Selain itu, di samping itu, ternyata Allah sediakan malaikat yang membersamai tidur kita. Dan ketika kita tidur, malaikat tersebut mendoakan agar dosa kita diampuni. Sungguh kita sangat membutuhkan ampunan dosa dari Allah Azza wa Jalla, karena kita ini adalah pendosa. Yang keenam, ini sifatnya opsional. Jika kita termasuk orang yang rumit, yang sulit untuk bangun sebelum subuh untuk mengerjakan sholat witir, maka pastikan sebelum tidur sudah dalam kondisi sholat witir. Ya, ini tergantung kondisi kita masing-masing. Ada yang mungkin merasa, oh saya bangunnya sulit, biasanya bangunnya ketika azan subuh. Berarti untuk memastikan diri sudah sholat witir di dalam malam tersebut, maka hendaklah dia sholat witirnya sebelum tidur. Karena dari rangkaian sholat malam yang terpenting itu adalah sholat witirnya. Ya, jadi kita tahu sholat malam itu penting. Tapi dari sekian rakaat yang kita kerjakan, yang paling utama, yang paling penting itu sholat witir. Kenapa? Nabi SAW pastikan tidak pernah meninggalkan sholat witir. Bahkan kadangkala Nabi SAW sholat witir di atas untanya ketika dalam sebuah perjalanan atau dalam sebuah peperangan. Di sini kita hadirkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, terdapat dalam Sahih Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Dia bercerita, "Ausani khalili," kekasihku Nabi SAW pernah mewasiatkan 3 hal untukku. Yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan, atau disebut dengan ayyamul bid. Ya. Dan tanggal 13, 14, 15 itu hanyalah keutamaan. Tidak mesti di tanggal tersebut. Jika kita punya uzur, jika kita punya hajat, atau jika punya suatu ibadah yang lebih penting sehingga kita geser waktunya. Yang terpenting 3 hari setiap bulan. Kalau mampu pastikan 13, 14, 15 itu lebih utama. Ya. Yang kedua yaitu 2 rakaat salat duha. Silakan ditambah 4, silakan ditambah lebih daripada itu. Tapi pesan Nabi dan wasiat Nabi kepada Abu Hurairah agar pastikan 2 rakaat salat duha. Nah yang ketiga ini,
Pesan Nabi kepada Abu Hurairah adalah wa an utiro qabla an anam. Nabi wasiatkan kepadaku agar pastikan sebelum aku tidur aku sudah dalam kondisi salat witir. Ya, artinya apa? Nabi berikan beberapa opsi untuk kita salat witir. Silakan di akhir malam, silakan di akhir salat malam, silakan setelah bangun dari tidur. Yang penting waktunya masih ada. Tapi jika ada beberapa orang yang mungkin sulit sekali dan sebagai pembelajaran awal, Nabi SAW kasih opsi di sini untuk sholat witir sebelum tidur. Dan ini menunjukkan bahwasannya sholat witir itu waktunya sangat panjang, dari setelah kita mengerjakan sholat isya sampai dengan akhir malam, yaitu sholat subuh. Bahkan ternyata sholat witir sebelum tidur ini adalah amalan sahabat yang paling utama, sahabat yang paling mulia setelah para nabi dan rasul, yaitu Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar itu tipe orang yang suka memastikan sholat witir sebelum tidur. Walaupun beliau bangun malam untuk sholat malam, tapi tentunya beliau tidak mengerjakan sholat witir 2 kali dalam satu malam. Ya, sisanya ketika beliau bangun, ya beliau sholat malam, sholat yang genap-genap, karena sudah sholat witir sebelum tidur. Ya, dari mana riwayatnya kita tahu? Dari Abu Bakar itu sendiri, terdapat dalam Sunan Abu Dawud. Nabi SAW itu pernah bersama Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi tiba-tiba bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mata tutir, kapan kamu mengerjakan sholat witir? Maka Abu Bakar menjawab, awalal lail. Saya punya kebiasaan ya Nabi, sholat witirnya di awal malam. Dalam riwayat lain yaitu sebelum tidur yang dimaksud. Kemudian Nabi bertanya kepada Umar berikutnya, wa mata tutir ya Umar, kalau kamu kapan wahai Umar sholat witirnya? Maka Umar menjawab, akhirul lail, kalau saya ya Nabi di akhir malam. Maka Nabi memuji kedua-duanya, tidak mencela salah satunya, tidak mengutamakan salah satunya, tapi justru Nabi memuji kedua-duanya. Nabi SAW bersabda, akhadha hadza bil hazmi. Adapun sahabatku yang satu ini mengambil kehati-hatian. Artinya supaya memastikan diri setiap malam selalu salat witir. Wa akhadha hadza bil quwwah. Sedangkan sahabatku yang satu ini dia lebih mengambil yang lebih kuat. Ya, artinya memang yang lebih utama itu setelah salat malam. Maka masing-masing bisa dikembalikan kepada diri kita. Mau yang di awal malam atau mau yang di akhir. Kalau yang di awal berarti sebelum tidur pastikan sudah sholat witir. Apalagi setelah bersiwak dan setelah berwudu tadi kan. Nah kemudian sunnah berikutnya yang ketujuh. Sunnah yang ketujuh adalah mematikan lampu kamar kita. Mematikan lampu. Ada hadis khusus juga tentang hal ini. Nabi SAW bersabda, atfi'ul masabiha bil laili idza raqattum. Jika kalian hendak tidur di malam hari, maka matikanlah lentera dan lampu-lampu rumah kalian. Dan ternyata Masya Allah, ini diteliti ya, dikaji oleh pakar sains, ternyata dengan gelapnya kamar kita menambah relaksasi pada tubuh kita. Semakin rileks tubuh kita, hal ini menjadikan hormon melatonin semakin meningkat pada tubuh kita. Dan ini sangat kita butuhkan ketika kita sedang tidur. Kemudian yang ke-8 sunnah berikutnya, yaitu adalah sebelum ke tempat tidurnya, pastikan tempat tidurnya itu dikibas atau dibersihkan. Ya. Dikeprek-keprek gitu bahasanya, bisa dengan sapu lidi, bisa hanya dibeginikan saja atau dengan kain yang lain. Karena ternyata ini kebiasaan Nabi SAW. Dan Nabi berpesan, idza awa ahadukum ila firashi falyanfut firashahu bidakhilati izari. Jika seorang di antara kalian mau tiduran di atas kasurnya, maka kibaslah kasurnya, yaitu dengan ujung spraynya. Dalam riwayat lain Nabi disebutkan sampai sebanyak 3 kali. Falyanfuthu bisonifati saubihi salasa marrat. Dikebut sebanyak 3 kali. Ya.
Artinya bisa lebih, silakan terserah. Jika memang kotor maka dilebihkan nggak apa-apa berkali-kali. Yang terpenting tujuannya adalah ketika kita tidur tidak ada gangguan apapun. Kemudian yang kesembilan, tatkala hendak berbaringnya, sekarang sudah mulai masuk ke berbaringnya. Maka sembari berbaring hendaklah ia membaca doa. Ya, doanya apa? Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Yang maknanya dengan menyebut nama Engkau wahai Tuhanku yaitu Allah. Wada'tu jambi, aku letakkan tubuhku ini atau lambungku ini, wa bika arfa'u, dan dengan namamu juga aku bangun. In amsakta nafsi farhamha. Jika memang Engkau cabut nyawaku di malam ini, mohon agar Engkau berikan rahmat. Wa in arsaltaha, tapi jika Engkau kembalikan lagi ruhku ke dalam jasadku, fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas sholihin. Maka mohon selama Engkau cabut, Engkau jaga ruhku dan nyawaku itu sebagaimana Engkau menjaga ruh hamba-hambamu yang solih. Nah, ini sembari mau tidurnya, mau tiduran atau berbaringnya. Kemudian sunnah yang ke-10 yaitu berbaringnya ke arah sisi kanan. Sisi kanan, dan letakkan juga tangan kanan di pipi kanan. Ya, ini jika mampu. Ya, artinya kalau ada bantal bisa kita pisahkan dengan bantal, kemudian tangan di bawah bantal seperti ini. Ini yang biasa Nabi lakukan. Ya, jadi miring ke sebelah kanan. Adapun riwayat tentang miring sebelah kanan sembari menghadap kiblat, ini riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, sebagian mendhaifkan riwayat untuk menghadap kiblat, sebagian menghasankan. Maka ini sifatnya fleksibel, pilihan. Ingin menghadap kiblat itu memang lebih bagus. Jika tidak pun juga tidak ada masalah. Yang terpenting, yang jelas sunnahnya itu adalah miring ke kanan. Berarti kalau dia menghadap kiblat, wajahnya ke arah barat, karena kiblat kita barat ya, atau barat laut lebih presisi. Kemudian bagian ubun-ubun kepala berarti arah utara, bagian telapak kaki selatan, bagian punggung arah timur. Kalau ingin kita ilustrasikan bagaimana menghadap kiblat. Dan jika tidak pun juga tidak ada masalah, karena hadisnya memang diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian yang berikutnya, yaitu sebelum dia tidur hendaklah dia mencoba merenungi dan introspeksi diri. Introspeksi kesalahan yang ia lakukan, introspeksi ibadah yang ia kerjakan di hari itu, dan juga sebisa mungkin untuk memaafkan, untuk hilangkan unsur kedengkian dan hasad kepada muslim yang lain. Ya, untuk hadis ini luar biasa jamaah sekalian. Nabi SAW itu pernah dalam ta'lim seperti ini, beliau menghadap ke arah pintu Masjid Nabawi dan beliau bersabda kepada sahabatnya, yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Hei sahabatku, sebentar lagi akan muncul di tengah kalian seorang laki-laki dan dia adalah penghuni surga. Ternyata kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, beliau bercerita, dalam masalah Nabi sampaikan itu, pandangan mata sahabat tertuju pada pintu dan muncullah seorang laki-laki dari Ansor. Laki-laki dari Ansor. Dalam kondisi janggutnya masih meneteskan air wudu. Dia membawa sandalnya. Kemudian sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As mengingat betul. Esok harinya Nabi sampaikan hal yang sama, orang yang sama yang muncul. Esok harinya sampai 3 hari berturut-turut orang yang sama. Sebagian ulama mengatakan sahabat yang dijamin itu adalah namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, karena dia orang Ansor, dan nama aslinya Sa'ad bin Malik. Sebagian mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi ada yang melemahkan pendapat ini karena Sa'ad bin Abi Waqqas bukanlah orang Ansor tapi orang Muhajirin. Ada yang mengatakan sahabat Abdullah bin Salam. Terlepas dari 3 kemungkinan itu, Nabi pastikan sahabat tersebut dia ahli surga. Maka Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi yang masih remaja saat itu, yang sangat bersemangat untuk beramal soleh, maka ia pun mendatangi laki-laki tersebut dan mohon izin bisa menginap di rumahnya.
Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dia sampai berbohong mengatakan bahwasannya ada clash antara dia dengan ayahnya, maka dia ingin tidur di rumah orang tersebut, tidak berani tidur di rumah. Singkat cerita, dia pun 3 hari bermalam. Ternyata selama 3 malam dia nggak temukan ada amalan yang istimewa. Bahkan dia yang bertamu malah sholat malam, tuan rumahnya malah tidak sholat malam. Bahkan diceritakan dia sholat malam, sedangkan tuan rumahnya ketika bangun di malam hari, dia terus berbaring saja di atas kasurnya sembari berzikir saja, tidak sholat malam. Hanya bertakbir, hanya bertasbih dan zikir-zikir yang lain. Sampai masuk waktu sholat subuh, kemudian akhirnya berangkat sholat subuh berjamaah bersama-sama. Setelah tidak temukan selama 3 hari 3 malam, ada yang istimewa dari orang yang dikatakan Nabi dia adalah ahli surga. Maka akhirnya Abdullah bin Amr bin As memberanikan diri sebelum ia pamit pulang untuk bertanya, apa sebenarnya amalanmu, wahai sahabat Nabi SAW, sehingga Nabi pastikan dirimu termasuk ahli surga. Dia nggak tahu. Oh, apakah Nabi pastikan begitu? Iya, selama 3 hari berturut-turut 3 kali Nabi katakan, sebentar lagi akan muncul di tengah kalian orang yang menjadi ahli surga. Ternyata yang muncul adalah engkau. Maka aku sengaja sebenarnya nginap di rumah engkau untuk mengetahui amal apa sih yang engkau lakukan sehingga dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Maka kata sahabat ini, sesungguhnya yang kau lihat itulah yang kau lihat. Ya, itulah yang aku kerjakan. Akan tetapi, nah kata sahabat yang satu ini, akan tetapi jika memang ini termasuk amalnya, maka aku beritahukan engkau. Setiap malam hari sebelum aku terlelap dalam tidurku, maka aku pastikan 2 hal. Yang pertama, aku maafkan setiap muslim yang melakukan kesalahan kepadaku, yang menzalimi diriku di hari tersebut. Sebelum tidur nih, aku pastikan aku maafkan. Dan aku pastikan tidak ada kedengkian dan hasad kepada seorang muslim pun di malam tersebut, sehingga hatiku menjadi tenang dan aku pun tidur. Maka kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, ini nih ternyata amalan yang kami belum mampu kerjakan, dan inilah ternyata amalan yang membuat engkau dijamin oleh Rasulullah SAW menjadi ahli surga. Ya, ini ya sudah menunjukkan pukul 12.45 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan sampai dengan membaca doa apa lagi, kemudian sampai dengan membangun tidur apa yang kita baca berupa zikir yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.